kita akan melaksanakan kegiatan coaching. Nah, bagaimana perasaan Bu Elvi pada hari ini? Apakah sudah siap? Alhamdulillah sehat Pak. Siap Pak. Sekarang perasaan saya senang dan gembira Pak. Bisa melaksanakan Oke, coaching pada hari ini. oke Bu Elvi. Ya, dalam pelaksanaan coaching kali ini itu kita akan dalam proses coaching ada 3 kompetensi yang harus kita lakukan. Yang pertama itu Bu Elvi yakninya present, artinya kehadiran penuh. Kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira dari 3 kompetensi ini adakah yang Bu Elvi masih kurang? Cukup Pak. Oh, cukup ya. Oke, Bu Iya Pak. Elvi, untuk pelaksanaan coaching kita akan menggunakan alur Tirta, ya kan? Dan saya ini sebagai pengamat atau supervisornya. Kemudian Ya Pak. Ibu Elvi sebagai coachnya dan Ibu Dasu sebagai coachnya, ya. Coaching. Baik, dipersilakan ini kepada Ibu Elvi dan Ibu Dasu untuk melaksanakan praktik coachingnya. Oke, kepada Ibu Elvi dan kepada Ibu Dasu dipersilakan. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ibu. Oke, Uh, Assalamualaikum Bu Elvi. Waalaikumsalam Bu Dasiu. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini Bu Elvi? Selamat siang juga Bu. Alhamdulillah sekarang lagi sehat. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Kabar yang sama. Alhamdulillah sekarang juga dalam keadaan sehat-sehat. Begitu juga dengan kita semua. Nah Bu Elvi selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya Bu Dasiu. Semoga hari ini kita bisa melaksanakan dengan baik ya Bu Dasiu ya. Semoga Bu Elvi. Terima kasih Bu Elvi sudah meluangkan waktu pada siang hari ini untuk kita melakukan percakapan. Ya Bu Dasiu. Pada kali ini apa yang ingin Bu Dasiu bicarakan? Begini Bu Elvi, di sekolah saya untuk menciptakan budaya positif, saya tetapkan satu kegiatan pembiasaan di antara kegiatan pembiasaan yang lain, yaitu melaksanakan sholat zuhur berjamaah di sekolah, dan diharapkan kepada anak-anak juga bisa melaksanakan sholat fardu di rumah setiap hari. Tetapi setelah dilihat, setelah diamati, ternyata sholat fardu di rumah. Kalau untuk di sekolah, kita bisa lihat dan kita bisa amati setiap hari. Tapi kalau untuk di rumah, susah sekali untuk mengamatinya. Jadi saya merasakan bahwa ini satu kegagalan bagi saya sebagai seorang guru PAI. Begitu masalahnya Bu Elvi. Oh ya Bu, untuk menciptakan budaya positif di sekolah Ibu sekarang ini, ditetapkan satu kegiatan pembiasaan ya Bu ya. Itu mengenai pelaksanaan sholat fardu 5 waktu ya Bu ya. Kalau begitu, Bu Dasiu, itu dapatkah Ibu Dasiu mengambil apa yang dapat kita bicarakan pada hari ini? Saya berharap sekali dengan melaksanakan percakapan dengan Bu Elvi, itu akan bisa memberikan satu jalan keluar terbaik supaya bisa keluar dari masalah yang sedang dihadapi sekarang ini, yaitu
anak-anak tidak bisa melaksanakan satu kegiatan pembiasaan di rumah, yaitu melaksanakan sholat fardu setiap hari. Oke, Bu Dasyu. Berarti Ibu Dasyu merasa gagal karena murid Ibu belum bisa taat beribadah ya, Ibu ya. Menurut Ibu Dasyu, murid yang taat beribadah itu seperti apa ya? Mungkin begini, Bu Elvi, setiap kita menginginkan murid-murid kita itu taat beribadah. Bukan dari pelaksanaan sholat fardu saja, tapi juga ibadah-ibadah yang lain. Ya. Kalau diberikan pengertian, taat beribadah itu, kalau diartikan pendek saja, taat itu anak itu bisa patuh dia kepada Allah. Tapi kalau diberikan arti lengkap, taat beribadah itu anak bisa melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah. Patuh dia kepada semua yang diperintahkan oleh Allah. Salah satunya dengan melaksanakan sholat fardu. Begitu Bu Elvi. Ya, Bu. Oh, Bu Dasyu, dari angka 1 sampai 10, murid ada pada angka berapa dilihat dari ketaatan beribadahnya kepada Allah, Bu? Mungkin dengan keadaan seperti sekarang ini ya Bu Elvi, anak-anak atau murid saya masih belum bisa melaksanakan 5 kali karena sholat hari semalam. Ada yang bisa melaksanakan, alhamdulillah ada, kalaupun itu belum 5 kali. Tapi yang tidak bisa sama sekali ini, kalau kita berikan angka 1 sampai 10, itu ada pada posisi angka 5, karena masih banyak yang belum bisa melaksanakan sholat fardu tersebut. Jadi ada pada angka 5 ya Bu Dasyu ya? Bisa Bu Dasyu lakukan untuk bisa mencapai angka 7, Bu? Oh, dengan niat yang baik, dengan usaha yang kita rencanakan, maka semua itu bisa saja berubah, Bu Elvi. Nah, ini salah satu rencana untuk bisa berubah dari sesuatu yang tidak baik ini kepada yang lebih baik, maka direncanakan akan ditetapkan satu kegiatan kepada anak diberikan tugas di rumah supaya dia bisa melaksanakan sholat fardu tersebut dengan diberikan buku kontrol sholat berjamaahnya di rumah. Jadi dengan begitu mungkin anak-anak lebih termotivasi, lebih bisa untuk melaksanakan sholat fardu tersebut dengan panduan buku jurnal sholat tadi. Untuk sementara kita bisa membuatkan satu kesimpulan kalau anak ini bisa berubah kepada yang lebih baik. Begitu Bu Elvi. Oh, jadi dari rencana yang akan Ibu lakukan tadi itu, untuk mewujudkan rencana tersebut, apa yang akan Ibu lakukan? Jadi begini Bu Elvi, untuk mewujudkan rencana yang sudah kita tetapkan tadi, salah satunya kalau di sekolah akan selalu memberikan bimbingan terhadap murid untuk bisa melaksanakan sholat fardu dengan benar, bisa melaksanakan sholat fardu setiap hari, dari tidak tahu kepada tahu, dari tidak bisa kepada bisa. Tapi kalau untuk di rumah, karena kita berbeda tempat, itu diharapkan sekali dengan kerjasama yang baik dari orang tua. Jadi kepada orang tua diberikan pengertian, diminta kerjasamanya, bagaimana di rumah orang tua itu bisa memberikan bimbingan terhadap sholat anak-anaknya, dan di samping itu secara tertulis orang tua bisa mengingatkan anaknya untuk selalu melaksanakan atau melakukan pengisian buku sholat ini. Dan sebelumnya Bu Elvi, ada anak-anak dan orang tua itu diberikan arahan, sosialisasi
uh, untuk kegiatan ini gitu. Jadi dikumpulkan orang tua di sekolah, ditetapkan mulai dari kelas 3 sampai kelas 6, lalu diberikan bimbingan, arahan bagaimana cara pengisian buku sholat ini, apa tujuan dari pengisian buku sholat ini. Setelah dilaksanakan seperti itu, saya kira orang tua akan bisa melaksanakan kegiatan ini dengan berkolaborasi, bekerja sama yang baik antara orang tua dengan guru di sekolah. Itu salah satu untuk mewujudkan rencana tadi, Bu Elvi. Iya, Bu. Jadi bagus sekali rencana Ibu untuk kedepannya ya, Bu ya. Jadi dari rencana Ibu itu kapan akan Ibu laksanakan rencana tersebut? Dari rencana yang sudah kita tetapkan tadi, Bu Elvi, maka supaya nampak hasilnya, supaya berjalan lebih baik, mungkin dalam waktu yang dekat akan dilaksanakan. Sebenarnya ini sudah terlambat, Bu Elvi. Iya. Tapi daripada tidak sama sekali, maka itulah dalam waktu yang dekat kita akan coba mulai. Jadi siapa saja yang akan terlibat di dalam rencana Ibu tersebut? Untuk terwujudnya rencana ini, orang-orang yang dilibatkan pada kegiatan ini, pada rencana ini adalah, kalau untuk di sekolah kita jelas melibatkan guru kelas. Nanti dalam pelaksanaan ibadah sholat zuhur di sekolah, kita minta bantuan kerjasama dari guru-guru di sekolah. Dan untuk di rumah, itu lebih diminta sekali kepada orang tua untuk bisa bekerja sama yang baik, bekerja sama baik untuk mewujudkan tujuan ini. Salah satunya tadi itu membimbing anak untuk melaksanakan sholat zuhur, sholat asar dan lainnya, mengingatkan anak untuk melaksanakan sholat zuhur dan sholat fardu lainnya, serta secara tertulis mengingatkan kepada anak untuk pengisian buku jurnal sholat ini dan dilaporkan kepada guru setiap hari Sabtu. Begitu Bu Elvi rencananya. Ya, Bu ya. Jadi dilihat ya Bu Dasia, kalau di sekolah itu melibatkan kepala sekolah dan semua rekan guru ya Bu Dasia. Iya. Melibatkan orang tua. Ya, baiklah Bu Dasiu. Ditunggu cerita Bu Dasiu untuk minggu depan ya Bu Dasia. Dengan sangat senang sekali Bu Elvi. Kita insya Allah bertemu kembali minggu depan. Kita lihat hasilnya Bu Elvi. Ya, Bu. Semoga rencana ini berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik juga tentunya. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Elvi. Ya, sama-sama. Sudah melakukan percakapan. Dengan kita melakukan percakapan ini rasanya saya semakin senang, semakin bersemangat untuk bisa melakukan bimbingan dan pendidikan terhadap anak-anak di sekolah. Iya, Bu. Sekali lagi terima kasih ya Bu Elvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk Ibu Elvi sama Bu Dasi ya. Alhamdulillah dari percakapan Ibu Elvi sama Ibu Dasu tadi, yaitu percakapannya sangat luar biasa sekali ya. Untuk Ibu Elvi ya sebagai coach dari percakapan tadi itu tentang alur tirtanya sudah tercapai ya kan, mulai dari tujuannya, terus identifikasi tentang pelaksanaan, kemudian rencana aksinya sudah kelihatan, dan terus tentang tindakan yang bertanggung jawab ya, semuanya sudah tercapai dengan baik. Itu Ibu Elvi ya. Dan bagaimana Bu Elvi, apakah perasaannya sekarang senang? Senang Pak. Senang ya. Dan juga 3 kompetensi tadi ya Bu Elvi ya, tentang present, kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan yang berikutnya adalah pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga hal tersebut yang tadi itu
yang Ibu Elvi tanyakan itu sudah tercapai dengan baik. Semoga untuk coaching berikutnya ini kita pelaksananya lebih maksimal lagi ya Bu Elvi ya. Dan sekarang Iya, ini Pak. sudah nilai A+ ini untuk Ibu Elvi dan Ibu Dasu. Mungkin demikian Ibu Elvi, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.